Kita kembali ke dialog soal polemik dana haji yang diinvestasikan ke infrastruktur. Saya ke Pak Ramadan Harisman dari Kemenak. Pak Ramadan, apa yang disampaikan Bung Daniel tadi masuk akal. Setidaknya kalau seandainya uang itu kemudian dibelanjakan untuk infrastruktur, kalau untung, kalau rugi siapa yang mau nombokin, Pak Ramadan? Ya, ya silakan. Iya. Bagaimana dengan jawaban itu, Pak Ramadan? Kalau diinvestasikan langsung ke infrastruktur, kalau seandainya infrastruktur itu jalan dan kemudian untung, kalau seandainya mangkrak dan kemudian rugi, siapa yang nombokin dana haji yang telah berkurang itu? Nah, kalau ketentuan undang-undang seandainya ada terjadi kerugian secara keseluruhan portofolio investasi keuangan haji, maka organ BPKH yang terdiri dari Badan Pelaksana dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, Pak. Pak, agak putus-putus suara Anda, Pak. Bisa mungkin mencari sinyal yang lebih baik? Ya. Iya, silakan, Pak. Kalau terjadi kerugian atas kebijakan pelaksanaan investasi oleh BPKH, maka Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut, Pak. Badan pengawas itu Kemenak dalam hal ini? Bukan. Pengawas BPKH itu ada organ tersendiri, Pak, Dewan Pengawas. Oke. Dari mana uangnya, Pak? Katakanlah misalnya 30 yang sekarang kita menggunakan angka sekarang 36,5 triliun yang tadinya disukuk dipindahkan langsung ke pembiayaan infrastruktur. Lalu kemudian katakanlah 50%-nya misalnya loss, hilang. Bagaimana kemudian menomboki itu? Ada 18,2 triliun yang harus ditutup. Oleh karena itu saya sangat yakin BPKH akan melakukan pilihan-pilihan investasi yang resikonya rendah, bahkan setuju dengan Bapak sebelumnya bahwa bisa resikonya yang risk free investasi, yang investasi tanpa risiko, tetapi dengan nilai manfaat yang cukup Contohnya tinggi. Seperti apa, Pak? Infrastruktur langsung pembiayaannya, tapi jenis infrastrukturnya yang pasti imbal hasilnya ada. Kalau pilihannya mungkin infrastruktur yang sudah beroperasi, Pak, bukan bangun baru. Oke, misalnya apa itu, Pak? Misalnya ada salah Jalan satu tol. ruas tol, ya. Mungkin saja, Pak, yang baru dijual kan bisa kelihatan peluang apakah akan profitable atau loss dari proyek yang ditawarkan tersebut. Oke, infrastruktur yang sudah ada, misalnya jalan tol, bandara yang sudah jadi, itu bisa dilakukan karena imbal hasilnya pasti ada dan pasti untung, begitu? Ya, itu salah satu mungkin yang akan jadi pemikiran dalam memutuskan suatu investasi oleh BPKH. Tapi semuanya itu ada di BPKH, Pak Aiman. Oke, saya tanyakan ke Bu Daniel. Jadi begini ya, yang harus dipahami adalah dana misalnya yang sekarang itu terkumpul ada sekitar 90-an triliun, 99 triliun, itu kan dibagi 3 jenis dia. Pertama adalah setoran awal, kemudian dana manfaat, kemudian dana abadi umat. Nah, dana yang bisa digunakan dan dikelola itu tentu adalah dana abadi umat. Ya. Nah, selama ini yang justru menjadi masalah primer dari pengelolaan dana abadi umat itu adalah pada permasalahan efisiensi penggunaan dana itu. Misalnya begini, selama ini biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh APBN, misalnya petugas haji, misalnya terkait dengan pejabat Kemenak, terkait dengan program-program Kemenak yang pada hari haji, itu masih ditanggung oleh dana abadi umat. Ditalangi dari situ atau bahkan digunakan dari situ. Nah, yang sekarang menjadi PR-nya pengelolaan dana haji adalah bagaimana kemudian dana haji itu digunakan atau dikelola secara transparan dan akuntabel. Nah, itu PR pertamanya. Kemudian di sisi lain adalah bagaimana kemudian memperbaiki pelayanan haji. Bagaimana agar kemudian kualitas pelayanan haji itu lebih meningkat. Nah, di situ dulu tuh masuk ke situ. Kemudian digunakan untuk infrastruktur yang dianggap aman, misalnya jalan tol yang sudah jadi, bandara yang sudah jadi, pelabuhan yang sudah jadi, kan pasti untung. Betul. Pasti untung kah? Enggak dong, belum tentu untung ya. Yang paling udah jadi. Berbeda ya. Tadi saya sebutkan yang paling aman kalau tingkat resiko yang paling rendah resikonya tentu adalah pada portofolio seperti surat utang dan sebagainya. Itu yang paling normal ya. Nah, kalau kemudian misalnya yang dibandingkan, ini kan yang dibandingkan sering oleh pihak misalnya Pak Menteri Agama,
Malaysia itu melakukan hal yang serupa loh. Tapi Infrastruktur mereka lupa investasi yang paling besar selain perkebunan segala macam. Itu justru di sektor haji itu sendiri begitu loh. Jadi kita lupa bahwasannya uang ini harus digunakan sebaik mungkin itu untuk kepentingan jamaah haji itu sendiri. Jadi kategorinya restricted fund. Misalnya gini, kalau infrastruktur untung kan ya untuk jemaah haji juga. Sekarang manfaatnya kemudian pelayanan haji kita dalam setiap tahun apakah ada peningkatan? Nah, itu poin pentingnya. Apakah kemudian ada sarana yang makin baik dalam pelayanan haji? Nah, ukuran dari kebermanfaatan itu dari situ. Apakah biaya haji itu bisa ditekan lebih rendah? Kenapa? Karena dari pengelolaan dana ini kemudian bisa mensubsidi ongkos haji di kemudian hari. Bukankah pelaksanaan haji tahun lalu, tahun 2016, lebih baik dari tahun 2015? Ya, kalau data itu iya, tentu Artinya ada peningkatan. Ya. Jadi PR-nya pemerintah sekarang sebelum masuk kepada investasi di sektor di luar yang terkait dengan jamaah haji, ada baiknya penggunaan dana itu fokus di sekitar kebermanfaat jamaah haji. Misalnya jangan mengambil resiko yang besar dulu. Misalnya contoh, dana ini digunakan untuk membangun rumah sakit haji misalnya. Kemudian kan dari rumah sakit haji itu ada keuntungan dan sebagainya. Kalau rugi gimana? Nah, ini kan berbeda dengan investasi yang lain tadi. Ya. Ini terkait dengan jamaah haji itu sendiri begitu. Saya tanyakan ke Bung Ramadan, ini ada usulan bagus. Kalau seandainya mau investasi yang terkait dengan pelayanan langsung pada jemaah haji. Tadi dicontohkan membuat rumah sakit haji yang kemudian dikomersialkan, nggak ada masalah kan. Kemudian mendapatkan untung dan keuntungannya masuk ke dalam dana haji. Bagaimana Pak Ramadan? Saya ingin meluruskan sedikit masalah manfaat dari dana haji selama ini, Pak. Tapi kayak jalan tol dan lain sebagainya kan nggak terkait langsung dengan jemaah haji. Iya, bukan. Saya akan mengelaborasi sedikit biaya haji, Pak. Ya, silakan. Biaya haji tahun ini sekitar 35 juta. Subsidi atau bantuan dari hasil pengembangan dana haji selama ini sekitar 26 juta, Pak. Jadi praktis biaya haji itu sekitar 61 juta, tetapi yang dibayar jamaah hanya 35 juta. Oh, realnya 61 juta, Pak ya? Iya, betul. Jadi sisanya itu disubsidi oleh pemerintah? Bukan, dari hasil pengembangan dana haji selama ini. Oke, dari DAU itu yang kemudian dikembangkan oleh Kemenak ini ya? Betul. Nah, harapan ini ke depannya subsidi ini akan semakin besar, Pak. Dengan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, apapun bentuk investasinya itu akan menjadi domain dari BPKH karena BPKH yang mendapat mandat dari undang-undang. Dan kebijakan investasi BPKH harus dituangkan dalam rencana strategis, di mana rencana strategis tersebut harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui oleh DPR, Pak. Ya. Artinya Anda mengatakan bahwa dana untuk menalangi ONH, ongkos naik haji itu butuh untuk dikembangkan karena memang dia harus keluar uang tiap tahun untuk menalangi jamaah haji yang memang disubsidi oleh dana abadi umat itu. Betul, Bapak. Oke, jadi tidak ada jalan lain, memang harus investasi, dan investasinya ketika Anda melihat sukuk masih kurang, ingin investasi yang imbal hasil jauh lebih besar, begitu? Betul, karena harapan kami semakin lama biaya yang dibayar oleh jamaah itu semakin kecil, karena waktu tunggu mereka semakin panjang, Pak. Dan bagaimana biar kecil dan bahkan mungkin store awal langsung bisa lunas, itu dengan cara dananya diinvestasikan. Oke. Dan Anda menilai kalau seandainya hanya disukuk berdasarkan hitung-hitungan yang tiap bulan dapatnya tetap, itu tidak akan ngejar kalau seandainya nanti dana haji semakin meningkat. Untuk sekarang sukuk itu relatif hampir sama dengan tingkat inflasi, Pak, imbal hasilnya. Jadi saya khawatir ke depannya imbang. Apabila inflasi meningkat, imbal hasil yang dihasilkan lebih rendah, malah nilai manfaat yang menghasilkan jauh lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi. Bung Daniel, ini saya baru tahu juga ternyata dana haji yang dibayarkan 34 sekian juta itu 35 juta tadi itu ada subsidi dalam tanda kutip. Betul, yang dari DAU ya. Dari dana abadi umat, dan dana abadi umat kalau tidak diinvestasikan tekor nanti karena harus subsidi yang 35 juta itu. Selama ini diinvestasikan kok, itu tadi sukuk, SBSN ya, dan deposito syariah dan sebagainya. Dan khawatir nggak cukup nanti di waktu-waktu ke depan? Saya pikir faktanya selama ini sisa
dana abadi umat itu besar sekali begitu. Jadi Selalu ada lebih. selalu bahkan misalnya tahun yang lalu hampir 3 triliun ya sisa dana operasional itu yang kemudian masuk ke DAU dan selalu ada lebih seperti itu. Nah, oleh sebab itu tadi saya sebutkan prinsipnya, ini prinsipnya ya, prinsip dasarnya ini restricted fund itu saja. Ini restricted fund dibatasi ya. Jadi kan udah tadi Pak Arisman juga sebutkan untuk sektor ini dan sebagainya. Nah, kemudian kedua dia harus resikonya rendah sekali, kemudian pengembaliannya, manfaatnya itu harus pasti dan yang paling pasti itu tentu adalah sukuk tadi. Nah, kalau kemudian ditakutkan misalnya di masa yang akan datang ini tidak menutup, saya pikir itu enggak rasional. Kenapa ya karena rasionalnya? Begini, misalnya inflasi itu kan pasti selalu mengikuti pengembalian yang diberikan kepada bunga atau bagi hasil terhadap sukuk ini. Jadi pasti kondisinya tetap uang yang dimiliki oleh DAU itu relatif lebih besar dibandingkan dengan dana-dana sebelumnya. Artinya tahun depan pasti dia terus akan meningkat. Nah, kalaupun ingin melakukan diversifikasi investasi, nah investasilah pada sektor-sektor yang juga resikonya rendah. Nah, tapi tidak kemudian mendireksi langsung misalnya ini harus untuk infrastruktur begitu. Nah, di situ yang kemudian muncul masalah tadi. Makanya nanti keputusan sektor investasi yang dipilih itu tentu harus ada kajian mendalam. Siapa yang bertugas ini? Bertugasnya tentu adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Kan mereka ahli-ahli investasi, ada Anggito di situ, nah mereka bisa menghitung sektor mana yang kemudian ini pasti untung, kira-kira gitu. Saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, meskipun tidak ada 100% ketika uang diinvestasikan langsung ke infrastruktur, meskipun yang sudah jadi ada jaminan akan untung. Bisa juga misalnya bangkrut dan lain sebagainya. Saya ingin tanyakan, ketika hal ini kemudian terjadi, maka cukup semua sudah diperhitungkan akan bisa ditalangi dari dana yang ada selama ini? Jadi kebijakan opsi-opsi dari pengembangan haji itu kita atur lebih lanjut di peraturan pemerintah, Pak. Oke, nanti berapa persen maksimum yang boleh untuk investasi langsung, berapa persen yang boleh ada di bank, berapa persen yang ada di investasi lainnya dan investasi emas. Maksudnya ini adalah untuk kami menjaga kehati-hatian dan keamanan dari dana haji. Oke, jadi kesimpulan saya singkat cerita adalah Kementerian Agama di mana Direktorat Pengelolaan Dana Haji tetap akan menginvestasikan langsung dana haji ke infrastruktur ke depan? Tidak, Pak. Kebijakan investasi ada di BPKH. Sejak BPKH terbentuk, Kementerian Agama tidak lagi mengelola dana haji. Kemenak? Tidak lagi Kemenak mengelola dana haji. Tapi kemudian Kemenak mendukung apapun BPKA yang akan dilakukan nanti? Ya, tapi kan dalam prosesnya pasti ada pembahasan dengan pertama Dewan Pengawas di internal mereka dan juga dengan DPR, Pak. Posisi Direktorat Pengelolaan Haji di mana Bapak menjadi direkturnya, setuju mendukung investasi langsung ke infrastruktur? Bentuk investasinya yang penting sesuai syarat ketentuan syariah, aman dan nilai manfaat serta ada likuiditasnya, Pak. Dan kemudian yakin bahwa investasi itu tidak rugi meskipun agak sulit dibayangkan saya ketika investasi langsung infrastruktur pasti untung. Terima kasih Pak Ramadan Harisman, Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama. Terima kasih pula Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Simanjuntak telah memberikan tadi informasi di program Kompas Petang.